Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Junianti dari kelas Manajemen 18F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi bisnis dengan tema motivasi kerja terhadap kinerja karyawan yang diampu oleh Ibu Deksi Triadinda SEMM. Yang pertama ada pendahuluan. Perusahaan dan karyawan merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil membawa kemajuan bagi perusahaan, keuntungan yang diperoleh akan dipetik oleh kedua belah pihak. Bagi karyawan, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi perusahaan, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya yang memiliki akal perasaan, keinginan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya seorang karyawan merupakan investasi paling berharga di dalam organisasi yang menjadi aset utama yang bernilai dan harus diakui akan keberadaannya sebagai kunci utama bahkan menjadi faktor penentu atas keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan organisasi. Itulah sebabnya mengapa peran manusia sangat besar pengaruhnya sebagai motor penggerak atau driving force dan sebagai agen perubahan atau agent of change. Motivasi kerja. Secara umum, motivasi kerja dapat memberi energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi dan luhur, serta meningkatkan kegairahan dan kebersamaan. Dari pengertian motivasi kerja di atas, mendorong salah satu ahli untuk ikut berpendapat mengenai motivasi kerja, yaitu Panji Anuraga. Menurut Panji Anuraga, motivasi kerja adalah kemauan kerja karyawan yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri pribadi karyawan yang bersangkutan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan fisik, dan pengaruh lingkungan sosial di mana kekuatannya tergantung dari proses perintegrasian tersebut. Selanjutnya ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari perasaan puas dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Ia merupakan bagian langsung dari kandungan kerja. Oleh sebab itu, menurut Siagan 2004-139, motivasi intrinsik bersumber dari dalam individu. Motivasi intrinsik jika dihubungkan dengan hierarki kebutuhan manusia, maka menyangkut kebutuhan tingkat lebih tinggi atau higher level needs, yaitu esteem needs dan self-actualization needs. Nilai kerja intrinsik adalah nilai kerja yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Nilai kerja intrinsik meliputi ketertarikan terhadap pekerjaan, tertantang pada pekerjaan, belajar hal baru, dan membuat kontribusi penting, memanfaatkan potensi kerja sepenuhnya, tanggung jawab, otonomi, dan kreatif. Motivasi intrinsik ada untuk posisi ketertarikan dan ketertantangan dalam pekerjaan. Kinerja karyawan. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan seorang, sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan suatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja karyawan merupakan satu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan. Hasil dan pembahasan. Pengaruh motivasi intrinsik secara parsial terhadap kinerja karyawan. Motivasi intrinsik merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, tidak ada beban karyawan tersebut untuk bersikap yang tidak wajar atau tidak sebenarnya. Karyawan dapat sepenuhnya melakukan apa yang ingin karyawan lakukan tanpa adanya batasan pencitraan dirinya di hadapan lingkungan yang baru. Karyawan tersebut akan merasa nyaman bahkan di dalam lingkungan yang baru. Hasil penelitian ini didukung oleh sebagian jawaban responden menyatakan setuju pada item senang melakukan pekerjaan, tertantang pada pekerjaan apabila semakin tinggi tingkat kesulitannya, mengerjakan pekerjaan yang bersifat baru,
menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki, tidak pernah menghindar dari perusahaan, mengembangkan kreativitas dalam bekerja, dan memberikan masukan penting. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Siagan, yang menyatakan bahwa motivasi intrinsik bersumber dari dalam individu. Motivasi intrinsik jika dihubungkan dengan hierarki kebutuhan manusia, maka menyangkut kebutuhan tingkat lebih tinggi, high level needs, yaitu esteem needs dan self-actualization needs. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang mempunyai motivasi berarti karyawan yang telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Motivasi seorang karyawan dalam bekerja juga dapat diindikasikan dari partisipasi dalam mengambil keputusan. Partisipasi yang nyata dapat dilihat dari masukan-masukan yang karyawan berikan pada pimpinan perusahaan. Partisipasi juga dapat dilihat dari kemauan karyawan untuk belajar dengan cara berkonsultasi dengan pimpinannya. Semakin tinggi tingkat partisipasi seorang karyawan, maka positif pula motivasinya dalam bekerja. Kebanggaan seorang karyawan pada pekerjaannya menjadi motivasi positif tersendiri baginya. Kebanggaan dalam bekerja dapat diwujudkan dengan memberikan tantangan dan penghargaan terhadap hasil kerja. Tantangan kerja merupakan bagian dari eksistensi atau keberadaannya jika ada tantangan dalam pekerjaannya karena menyangkut kepercayaan. Pada dasarnya, pemberian tantangan bagi seorang karyawan adalah pemberian kepercayaan itu sendiri sehingga ia akan merasa dihargai keberadaannya. Namun harus diiringi dengan penghargaan yang sesuai apabila karyawan mencapai keberhasilan. Satu hal yang paling mendasar dalam mengindikasikan motivasi positif adalah pemberian imbalan berupa uang. Bagaimanapun pengkondisian suasana kerja sebaik mungkin. Namun faktor pendapatan memegang peranan paling mendasar. Uang menyangkut kebutuhan mendasar setiap orang. Dalam teori Maslow, kebutuhan dasar seseorang adalah kebutuhan fisiologis. Terpenuhinya kebutuhan fisiologis sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Agustin 2012, Bestari 2011, dan Marcahyono 2012 yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini didukung dari sebagian jawaban responden menyatakan setuju pada item senang melakukan pekerjaan, bertantang pada pekerjaan apabila semakin tinggi tingkat kesulitannya, mengerjakan pekerjaan yang bersifat baru, menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki, tidak pernah menghindar dari perusahaan, mengembangkan kreativitas dalam bekerja, dan memberikan masukan. Yang artinya semuanya motivasi kerja itu sangat berpengaruh dalam kinerja karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.